Lanjut ke halaman 48 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Risa. Sengaja tak kubalas pesan dari ibu. Segera aku memejamkan mata sembari berusaha untuk tidak memikirkan apa yang bakal terjadi esok. Jujur saja, aku tak siap dengan semua. Segala apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, sungguh di luar dugaanku. Tak bakal kusangka bila ujung perselingkuhan Mas Rauf, bisa berdampak hingga sebesar ini. Takdir seolah mulai menunjukkan titik terang dari misteri yang lama belum terungkap. Ya, akhirnya aku tahu juga siapa dan seperti apa pertemuan ibu dengan suami keduanya. Napasku rasanya tercekat. Bila ku ingat-ingat lagi tiap episode yang telah terjadi, betapa hidupku terasa sangat ajaib. Betapa tidak, tiba-tiba saja aku begitu dekat dan jatuh hati pada bos sendiri. Padahal, dulu kami hanya biasa saja. Seperti partner kerja pada umumnya. Namun, dalam satu hari, semuanya pun berubah 180°. Aku kini tinggal seatap dengannya, berpergian kemanapun dengan mobil mewahnya, dan bahkan aku berhasil menemukan ibu yang sekian tahun menghilang. Hikmah di balik musibah yang kualami, begitu sangat terasa sekarang. Aku merasa bersyukur bahwa Tuhan telah menunjukkan perselingkuhan Mas Rauf dengan perempuan penjaga minimarket tersebut. Aku juga semakin bersyukur kala dia mendapatkan azab secara kilat tanpa perlu menunggu waktu lama. Bukan aku kejam. Namun, inilah balasan yang setimpal untuk seorang pengkhianat. Semoga Mas Rauf sadar dan bertobat. Terlebih setelah resmi menduda nanti. Kuharap, ada seorang perempuan yang bakal tulus mau menerima kondisinya yang sangat menyedihkan pasca kecelakaan tersebut. Lelah berpikir, akhirnya aku benar-benar mengantuk dan memutuskan untuk tidur saja. Masalah besok, kuserahkan sepenuhnya pada Yang Maha Esa. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Aku pasrah. Abah dokter, Fadi mau menentang kami setelah tahu aku adalah anak istri barunya pun, tak apa. Toh, semua ini memang hanya sementara. Jika Tuhan ingin mengambil kebahagiaan yang sempat Dia titipkan beberapa ke belakang ini, aku ikhlas. Sejak dulu aku pun memang telah terbiasa untuk mengalah pada takdir. Apa, mau ke sini? Dokter Fadi membelalakan mata saat ku beritahu tentang pesan ibu tentang rencana kedatangan mereka siang ini. Iya, jawabku pada dokter Fadi sembari mengenakan sabuk pengaman. Seperti biasa, kami berdua akan pergi ke rumah sakit bersama-sama untuk menjalankan tugas pada penghujung pekan. Lelaki itu tampak merah wajahnya. Dokter Fadi kini urung menjalankan mobil. Dia terlihat melipat kedua tangan di depan setir, lalu membenamkan wajahnya di sana. Entah apa yang pria itu pikirkan. Namun, aku bisa membaca dari gesturnya, bahwa dia sangat syok dan keberatan dengan kehadiran abah dan ibu. Mas, kataku sembari mengusap pundaknya. Dokter Fadi diam, tak menjawab. Sementara deru mesin yang telah dia hidupkan tadi, terdengar sedikit menggerung. Kamu oke, kan? Tanyaku lagi untuk memastikan. Pria berkemeja lengan pendek warna biru laut itu mengangkat kepalanya. Napasnya terdengar mengembus dengan masyghul. Aku jadi benar-benar tahu bahwa dia sedang tidak enak perasaan. Kita hadapi bersama. Kamu siap? Tanya dokter. Fadi menoleh ke arahku. Air mukanya sangat tegang sekaligus terlihat serius. Aku mengangguk pelan. Kuulas sebuah senyum ke arahnya, berusaha mencairkan suasana beku di antara kami. Apapun yang terjadi, aku sudah siap untuk menghadapinya. Ya, apapun itu. Mas, Abah akhirnya akan menemui kita. Kamu harus senang. Jangan cemberut lagi, ya? Kutepuk-tepuk pundak lelaki yang kini tengah memasang sabuk pengamannya dengan wajah yang terlihat masih kesal. Aku tidak merasa apapun. Senang tidak, benci juga tidak. Hanya tadi, sedikit kaget. Dokter Fadi kemudian menarik tuas rem tangannya, kemudian memundurkan mobil dan keluar dari halaman parkir kos yang hari ini gerbangnya dijaga oleh Pak Kosim. Mobil yang melaju pelan, kemudian berhenti tepat di pos penjagaan tempat Pak Kosim berlindung selama mengawasi kos. Dokter Fadi lalu merogoh dompet dan memberikan uang 100 ribuan 4 lembar kepadaku. Kasih ke Pak Kosim, Riz, kata dokter Fadi, disusul dengan kaca jendelaku yang dia bukakan lewat tombol yang berada di samping kanan tubuhnya. Pak Kosim, sapaku sembari tersenyum manis. Iya, Neng, jawabnya sembari mendekat ke arah kami. Pak, buat beli rokok. Titip buat Pak Jali sekalian, ujar dokter
Fadi sembari melongok ke arah jendelaku. Ini ya, Pak, kataku dengan santun kepada lelaki paruh baya tersebut. Makasih ya, Mas Dokter. Makasih Mbak Risa, jawab Pak Kosim dengan wajah yang berseri-seri. Aku terharu melihatnya. Baik sekali hati lelaki di sampingku ini. Dia begitu mulia dan dermawan. Bukan cuma aku saja yang dia kasihi, tapi semua orang yang ada di dekatnya. Tuhan, jika memang Dokter Fadi adalah jodohku, maka mudahkanlah jalan kami ke depannya. Dia sangat baik sekali. Aku tak bakal menolak jika bisa hidup bersama mendampinginya sampai ajal menjemput. Pak tolong beresin kamarku, ya. Kamar Risa juga sekalian, kata dokter. Fadi lagi sambil mengatupkan dua tangannya di depan setir. Aku terkesiap. Buru-buru ucapannya ku interupsi. Kamarku nggak usah, Pak. Biarin aja. Udah ku kemasi soalnya. Nggak apa-apa, Mbak Risa. Biar Bapak bersihkan semuanya. Kamar mandinya akan Bapak kosek sekalian. Pak Kosim tersenyum manis. Bersamaan dengan itu, dokter Fadi mencolek lenganku. Aku pun langsung menoleh ke arahnya. Gak apa-apa, Pak Kosim senang melakukannya. Lelaki itu mengangguk dan menatapku dengan wajah yang datar. Kalau sudah begini, aku tak bisa lagi menolak kata-katanya. Baiklah kalau begitu, jawabku sembari tersenyum tak enak hati pada Pak Kosim. Kami berangkat dulu ya, Pak, ujar dokter Fadi sembari melambaikan tangannya. Mari, Pak, timpalku sembari tersenyum dan mengangguk pada lelaki yang kini melambaikan tangan ke arah kami. Hati-hati di jalan ya, Mas Dokter, Mbak Risa. Pak Kosim sangat bahagia. Dia terus saja tersenyum meski kaca jendela sudah kututup rapat dan mobil terus menggelinding bannya menjauhi pagar kos. Biarkan Pak Kosim mengerjakannya, Riz. Kamu tidak perlu sungkan. Sebab, dia kalau cuma dikasih uang tok, tanpa kita suruh ngapa-ngapain, suka nggak enak hati. Nanti dia bisa merasa bersalah dan kepikiran. Tertegun aku mendengar ucapan dokter Fadi. Sebegitu perhatiannya dia kepada orang lain. Tak kusangka, bahwa di balik sikap dingin dan cueknya, tersimpan sebuah tenggang rasa dan sensitivitas terhadap lingkungan yang begitu tinggi. Lagi pula, kan ibumu mau datang. Biar saja menginap di kamarmu. Supaya kalian bisa akrab lagi seperti dulu. Abah pasti nggak masalah kalau dia sehari dua hari nginap di kamarmu. Atau, kamu mau kusewakan sebuah kamar hotel untuk menginap dengannya selama mereka di sini? Untuk sesaat aku terhenyak mendengarkan pertanyaan dari dokter Fadi. Dia menyuruhku untuk tidur bersama ibu di dalam satu kamar yang sama. Ah, apa dokter? Fadi tidak salah memberikan saran? Aku, dengan ibuku, satu kamar, tak bisa kubayangkan. Setelah apa yang pernah menimpa kami berdua selama ini, mungkinkah aku bisa dengan mudah menganggap bahwa sedang tak terjadi apapun? Kamu nggak mau, ya? Pertanyaan dokter Fadi selanjutnya berhasil membuyarkan lamunanku. Lihat nanti, Mas, jawabku dengan menundukkan kepala. Ku tarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan agar setidaknya aku merasa sedikit tenang. Kalau kamu suruh aku untuk bersama Abah pun, aku akan melakukannya juga. It's okay. Siapa tahu kita berdua bisa benar-benar saling memaafkan kesalahan mereka. Ya, tapi itu pun kalau memang mereka berdua datang ke sini dengan tujuan ingin memperbaiki hubungan kekeluargaan. Kata-kata dokter Fadi langsung kucerna baik-baik di dalam pikiran. Nah, itu pokok permasalahannya. Apa kedatangan mereka berdua membawa sebuah misi yang baik? Atau, malah sebaliknya, sementara waktu kami berdua hanya bisa menduga-duga saja. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kita sarapan saja dulu, bagaimana? Tawar dokter Fadi dengan nada yang lebih enteng ketimbang tadi. Aku ingin beli roti dan air putih saja, Mas. Sedang tidak nafsu makan. Kamu cemas? Tanya dokter Fadi sembari mengendalikan setirnya dengan gerakan tenang. Mungkin. Sama. Aku juga. Kutoleh lelaki itu. Kutatap wajahnya lekat-lekat. Tak kusangka pria jutek itu bisa juga merasa cemas dalam situasi begini. Apa yang dia takutkan? Apakah sama dengan yang kusimpan dalam hati? Cemaskah dia bila reaksi Abah negatif terhadap hubungan kami berdua? Namun, kita harus menghadapinya dengan tenang. Percayalah, Abah itu sebenarnya tak bakal melakukan apapun yang berbau kekerasan kepadaku. Dia sudah terlalu banyak memendam rasa sesal sebab membuatku menderita secara psikis selama ini. Aku yakin dia tak akan mengekang bahagiaku. Kedatangannya mungkin hanya sekadar ingin meluruskan apa yang seharusnya diluruskan. Tangan kiri dokter Fadi lalu merambat ke pundakku.
Dia menepuknya dengan lembut, lalu beralih mengelus kepalaku beberapa kali. Aku sudah merasa mendingan. Lega. Cemasku perlahan berkurang, meski masih tersisa lumayan banyak. Kami lalu singgah ke sebuah warung di pinggir jalan, tak jauh dari persimpangan menuju rumah sakit Citra Medica. Pria itu tak turun. Aku yang menyuruhnya untuk tetap di mobil dan mengucapkan pesanan yang dia mau. Biar aku yang traktir, begitu kataku. Ya, seperti biasa, dokter. Fadi tampak enggan kalau aku yang membayar. Namun, kali ini aku bersikukuh untuk turun sendiri. Dia akhirnya menyerah dan cuma menitip sebuah roti isi selai srikaya dan sebotol air mineral. Ketika aku sibuk mengambil minuman di dalam showcase pendingin, ponsel di dalam tas selempangku tiba-tiba berdering. Segera ku sambar 2 botol air mineral dingin dan membawanya ke meja kasir. Bentar ya, Pak. Kataku meminta izin dan berjalan menjauh dari lelaki parubaya yang kepalanya dipenuh uban tersebut, menuju depan warung. Kurogo isi tas. Melihat nama yang tertera di ponsel, aku tercengang. Ibu. Ya, itu adalah nomor ibu yang baru kusimpan tadi malam setelah mendapatkan pesan darinya. Hatiku gamang. Haruskah kuangkat? Apa yang ingin dia bicarakan padaku pagi-pagi begini? Halo, Bu, kataku dengan suara yang kubuat sedatar mungkin. Halo, Chris. Maaf ibu mengganggu. Kamu ingin ibu bawakan apa, nak? Suaranya sangat lembut. Selembut busa pencuci wajah yang biasa kupakai. Tidak usah repot-repot, jawabku sekenanya. Ibu masakan kerang dan kepiting saus padang saja, ya? Makanan favoritmu dengan bapak. Berdenyut sangat keras jantungku. Teriris-iris rasanya hati ini. Bahkan ibu masih ingat apa makanan favoritku dan almarhum bapak. Namun, mengapa dia tega dan seperti merasa biasa saja setelah kejadian 4 tahun lalu itu? Risa, apa kamu ingin dimasakkan yang lainnya, nak? Suara ibu terdengar memanggil-manggilku kembali. Membuatku langsung tersadarkan dari lamunan yang menyedihkan. Terserah ibu saja. Apapun itu, aku akan suka. Kumatikan telepon dari ibu dan mengusap bulir kecil air mata yang mulai menggelayut. Kuat, Chris. Kuat. Jangan terlalu cengeng dan melankolis jadi orang. Segera aku kembali ke dalam warung. Menyambar 2 buah roti isi selai srikaya yang tertata rapi dalam keranjang-keranjang ukuran sedang yang disimpan pada meja kasir. Ini saja, Mbak, tanya si penjaga warung. Iya, Pak, 11.000 rupiah semuanya, kata Pak tua itu dengan senyum yang ramah. Ku keluarkan selembar uang 20.000 dan memberikan kepadanya sambil berkata, kembaliannya tidak usah saja, Pak. Terima kasih, ya, serius, Mbak, saya yang terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar, ya, Mbak. Selalu bahagia dan segera dapat jodoh. Amin. Aku hanya membalasnya dengan senyuman kecil sembari meraih plastik hitam berisi belanjaanku. Meski dia mengira aku masih gadis dan belum punya pasangan, tapi kuaminkan saja doa Pak tua itu. Semoga aku segera mendapatkan jodoh lagi. Kalau bisa, pria di dalam mobil itu yang akan menjadi jodohku kelak. Amin. Bersambung. Siap nggak, guys? Kalau cerita ini bakalan tamat, kasih komentar di bawah, ya.